Yang penting sebenarnya di dalam konten ya dia harus ada konsistensi. Iya, betul. Konsistensi kalau memang dia mau seminggu sekali, artinya seminggu sekali terus. Kemudian di tiap hari apa? Yang penting seminggu tuh nggak pernah kosong ya. Ya, karena nanti begitu kosong biasa algoritmanya berubah lagi dia. Jadi nggak naik-naik ya Mas ya. Turun ya. Tapi yang akhirnya waktu itu ngebuat kita ngerasa harus terus lanjut nih. Itu salah satunya kayak ada Pak Yono. Pak Yono itu dia owner dari Jaya Bakery. Inspirasinya dia dulu mengawali kehidupannya itu dari kayak kuli bangunan, kemudian dia pindah ke Bandar Lampung, dia cuma jadi tukang cuci open, kemudian dia belajar buat kue sampai sekarang bisa berkembang. Dan mungkin nama usaha beliau pun untuk di Lampung itu udah pasti banyak yang tahu Jaya Bakery. Jadi Sensa Ekonomi 2026 itu mendata para pelaku usaha Mas. Data aja. Iya, mendata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo sahabat data, saya Ria. Selamat datang di podcast Ngupi Pai, ngulik pagi perihal data dan informasi. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, seorang YouTuber yang selalu menginspirasi kita lewat konten-konten yang edukatif, yang mengangkat kisah-kisah para pelaku usaha ataupun memberikan tips cara merintis bisnis dari nol. Penasaran kan? Nah, langsung saja kita sapa. Ini dia Mas Tommy Sutrisno. Selamat datang di podcast Ngupi Pai, Mas Tommy. Halo Maria. Thank you udah diundang nih ke sini. Oke, jadi Mas Tommy ini adalah konten kreator di balik channel YouTube kepompong_id. Betul ya Mas ya? Iya, benar Maria. Oke, gimana nih kabarnya Mas Tommy? Alhamdulillah sehat Maria. Sehat Maria ya? sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kayaknya ceria banget hari ini. Iya, Mas Tommy juga nih. Alhamdulillah. Baru kali ini kita datang ke kantor yang gede nih. Oh iya, ke kantor BPS baru kali ini ya Mas ya. Kalau kesibukannya sehari-hari apa nih Mas? Kalau sehari-hari sih kita ada kerjaan, kemudian sambil konten juga, kemudian ada beberapa hal yang kita kelola jasa untuk media sosial perusahaan-perusahaan lain sih. Kalau ngonten itu setiap hari Mas atau beberapa hari sekali? Nggak tentu sih Mbak ya. Memang sih kalau bicara idealnya harusnya kan orang konten tuh harus ada table of kontennya. Jadi bisa nih runut terus. Nah tapi kan karena kendala kita ada aktivitas yang lain, kemudian juga narasumber juga, ya akhirnya kadang kita stok konten itu, kadang ya udah kita babat seminggu bisa 3 kali. Tapi kalau tiap hari nggak. Oh nggak tiap hari ya. Tapi kalau untuk tayangnya itu konsisten gitu nggak Mas? Tiap minggu pasti ada nih yang tayang gitu? Iya. Awal itu kita ngerintis biasanya seminggu sekali dulu. Nah kemudian kemarin kita sempat kejar seminggu 2 kali. Nah tapi karena terakhir kita ada sedikit kesibukan karena ada kerjaan yang kita lakuin. Akhirnya kita balik ke seminggu sekali lagi. Nah harapannya nanti kita bisa balik ke seminggu 2 kali. Tapi yang penting sebenarnya di dalam konten ya dia harus ada konsistensi. Iya betul. Konsistensi kalau memang dia mau seminggu sekali, artinya seminggu sekali terus. Kemudian di tiap hari apa dan jam berapa, sehingga si subscriber kita atau penonton kita tuh tahu nih jadwal kita upload biasanya kapan aja gitu. Yang penting seminggu tuh nggak pernah kosong ya. Ya, karena nanti begitu kosong biasa algoritmanya berubah lagi dia. Jadi nggak naik-naik ya Mas ya. Turun ya. Boleh sambil diminum dulu nih Mas. Ya boleh Mbak. Mas Tommy suka ngopi nggak Mas? Suka banget Mbak. Mulai kopi Lampung ya? Iya, karena dulu kita juga sempat punya ini juga usaha kopi. Oh iya? Ya, sebelum konten ini? Sebelum konten itu di 2018. Kita sempat buka usaha kopi, kemudian sempat buka cabang juga di Sidomulyo. Tapi kan 2019 COVID ya? Iya. Nah, mencoba bertahan 1 tahun, tumbang juga. Iya, karena COVID sih ya, banyak usaha yang tumbang ya Mas ya? Boleh. Oke Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, saya penasaran banget nih. Mungkin sahabat data nih juga pada penasaran ya Mas. Kenapa sih? Penasaran banget Mas, kenapa namanya itu kepompong Mas? Ada filosofi khususnya nggak Mas? Sebenarnya ada filosofi tersendiri sih kenapa kita kasih namanya itu kepompong. Karena kan kepompong itu kan ada sebuah proses transformasi ya. Jadi dia dari kepompong, kemudian dia akan berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Dan ketika dia berubah jadi kupu-kupu itu kan dia terlihat cantik, terlihat indah. Nah begitu juga kita sebagai manusia itu kan ada proses kehidupan yang harus kita lalui. Dan kalau kita pun nggak mau melalui proses itu, ya akhirnya kita nggak akan pernah berubah jadi kupu-kupu.
Nah makanya tagline kita kepompong itu berubah atau punah. Nah, artinya kita manusia kalau kita nggak mau berubah ya kita akan punah juga. Kupu-kupu kalau dia nggak mau transformasi jadi kupu-kupu dari kepompong ya dia pasti akan punah juga. Itu sih Mbak ya. Wah, filosofis banget ya, menarik nih. Saya kira itu hewan favoritnya Mas Tommy, bukan ya? Kayaknya kalau kupu-kupu bukan hewan peliharaan ya. Oh, iya. Tapi kan cantik gitu ya Mas Cantik ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, Mas Tommy ini kan punya background yang kuat ya di bidang manajemen dan bisnis ya. S2-nya juga manajemen kan ya, Mas? Iya. Bahkan kalau saya baca dari CV-nya itu, Mas Tommy pernah jadi CEO Digital Kreativa Nusantara dan juga Oma Agent. Iya. Juga Mas Tommy ini berkarir dan juga banyak prestasi di FIF Group. Nah, kemudian apa sih yang bikin Mas Tommy itu banting setir ke dunia konten kreator YouTube, Mas? Kalau dalam konteks banting setir kemudian meninggalkan aktivitas yang sebelumnya sih enggak ya, karena kan tetap masih sejalan sebenarnya. Nah tapi waktu itu kebetulan kan saya pernah dapat program praktisi mengajar, jadi sebuah program dari Kementerian Pendidikan mengajar di salah satu universitas swasta yang ada di Lampung. Nah mengajarkan masalah kewirausahaan. Nah di sana kayak sayang nih kalau hanya sebatas belajar di kelas tapi nggak ada proses lanjutannya. Akhirnya oke lah kita buatin sebuah konten di sana. Nah dari mulai konten 1, 2 kok kayaknya banyak orang yang akhirnya dapat manfaatnya, dan kemudian kita juga ngerasa nggak hanya sebatas mahasiswa tapi harapannya bisa lebih luas tuh, makanya akhirnya geserlah kita ke dunia konten kreator ini. Walaupun nggak ada background sebenarnya Mbak Dia, karena kita nggak ada background orang media, nggak ada, kemudian orang presenter juga nggak ada, ya nyemplung aja. Jadi otodidak ya Mas ya? Otodidak. Keren. Itu mulai tahun berapa Mas mulai konten itu Mas? Kepompong itu 1 tahun lalu sih, jadi kalau nggak salah sekarang baru 1 tahun 2 bulanan kayaknya. Oh baru 1 tahun dan subscribernya udah cukup banyak ya, 1 tahun udah hampir 3.000 kan ya? Ya alhamdulillah. Luar biasa. Walaupun mungkin kalau bagi konten kreator yang lain lambat juga, tapi kalau kita sih ngelihatnya masih on the track. Artinya kita orang yang nggak dikenal, kita bukan seorang artis tapi mencoba konsisten pelan-pelan, berharap banyak orang yang dapat manfaat. Akhirnya setiap yang kita liput mereka nonton dan akhirnya subscribe. Gitu. Jadi banyak antusiasme masyarakat ya Mas di situ. Kalau dari keluarga atau teman sendiri reaksinya gimana Mas ketika tahu Mas Tommy ini tiba-tiba serius nih di bidang konten kreator? Alhamdulillah sih mereka pada support sih Mbak ya. Karena itu tadi kita kan hidup ini harus memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian hidup itu kita harus meninggalkan sebuah jejak, dan saat ini jejak itu kan salah satunya adalah dunia digital. Jadi ketika nantinya kita sudah nggak ada, entah itu generasi kita selanjutnya, mereka tuh masih bisa ngelihat. Kalau dulu mungkin kita mau ngelihat foto kakek kita agak susah nih, sekarang bisa ngelihat oh ini nih kakek saya. Nah artinya keluarga pun support ke situ, karena ya tadi banyak orang yang dapat manfaatnya, banyak orang yang terbantu, sehingga secara amal jariah pun kita bisa dapat juga. Insya Allah. Jadi support ya, bantu ini ya, bantu promosi juga dong ya. Bantu doa Bantu promosi juga dong Mas. Ya, alhamdulillah. Kalau dari banyak pengalaman Mas Tommy selama liputan ya Mas di dunia konten ini ya, momen apa yang bikin Mas tuh merasa wah ternyata konten ini benar-benar berdampak dan bermanfaat buat orang banyak? Sebenarnya sih momen yang kita ngerasa wah dan akhirnya kita tetap coba jalan ya, walaupun banyak sekali lah di tengah perjalanan tuh hambatan-hambatan banyak. Di satu sisi kadang kita susah cari narasumber, kemudian di satu sisi juga kita ada aktivitas kerjaan. Tapi di saat ada orang yang kemudian ketemu dengan kita, mereka menyatakan, Mas thank you gara-gara nonton itu, akhirnya kita dapat manfaat, gara-gara nonton itu kita menemukan sebuah solusi yang tadinya kita bingung nih mau usaha apa, tapi akhirnya kita bisa tahu usaha ini, dan bahwa usaha itu nggak melulu harus yang dimulai dari yang besar atau dia harus punya modal besar dulu, enggak. Nah jadi gara-gara beberapa masukan-masukan atas orang yang nonton dan dapat manfaat di kita, itulah momen yang menurut kita ya ini kita tetap jalan terus. Jadi apapun ceritanya ya semoga kepompong nanti tetap bisa terus jalan dan bahkan bisa lebih besar lagi. Gitu jadi makin termotivasi ya dengan banyak orang yang terdampak gitu ya. Sama kayak kemarin gini, saya sempat nonton podcastnya si Theodorik ya, kan sekarang lagi naik ya. Theodorik itu kan dia lagi naik, dia pas di podcast dengan Deddy Corbuzier, dia pun sama, dia akhirnya menyatakan tetap jalan ketika ada orang yang ketemu dengan dia, kemudian salaman menyatakan thank you kepada Theo karena waktu itu bisnis dia terpuruk, dan Theo mengatakan bahwa
apapun kondisinya, ketika memang kita masih bangkit, berarti kita harus tetap terus berjuang. Dan disitulah dia momennya gitu juga. Nah sama, kita pun gitu juga di Kepompong. Jadi ketika masih banyak orang yang merasakan manfaatnya, ya insya Allah Kepompong akan tetap jalan dan lanjut. Gitu. Luar biasa ya. Niatnya tuh baik gitu ya untuk memberikan motivasi dan semangat bagi pelaku usaha dan juga masyarakat ya Mas ya. Kalau sekarang ini ya Mas, kan konten-konten tuh banyak yang lagi viral ya tentang kayak podcast yang ngobrol santai gitu, kayak podcastnya Deddy Corbuzier atau misal konten-konten komedi gitu atau konten cerita horor gitu. Nah Mas Tommy nggak pengenkah bergeser ke dunia itu, ke jalur itu Mas, atau tetap mau konsisten di dunia usaha ini Mas? Kalau mau ngobrol santai kayak muka saya terlalu tegang. Mukanya kan muka serius ya. Jadi gini, kalau bicara hanya sebatas kita mencari uang di dunia konten kreator atau YouTuber atau mungkin TikToker atau selebgram ya, mungkin kita nggak akan ngejalanin sampai dengan sejauh ini karena orientasi hanya sebatas orientasi money atau uang. Tapi karena orientasi kita adalah kebermanfaatan, insya Allah sih kita Kepompong tetap akan jalan. Tapi di sini pun kita di tim ada juga memang salah satu channel yang lagi kita garap itu namanya Lidah Tengku, dan sama dia tetap di YouTube juga tapi concernnya ke apa? Ke kuliner. Tujuannya apa? Tujuannya kita pengen ngebantu juga, baik lagi ngebantu kawan-kawan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Nah makanya kalau secara Kepompong merupakan konten yang kaitannya dengan keseluruhan usaha, tapi kalau Lidah Tengku itu nanti lebih ke arah kulinernya gitu sih. Jadi tetap ada kaitan masalah edukasinya juga, ada kaitan kita bantu kawan-kawan UMKM supaya mereka bisa maju, dan harapannya bisa jadi motivasi buat yang nonton. Apa tadi namanya Lidah Tengku ya? Lidah Tengku, kayak bisa dicari Lidah Tengku. Lidah Tengku ya guys, ini jadi bisa cari inspirasi makanan-makanan gitu ya Mas di Lampung. Nah, kalau dilihat nih kan banyak ya Mas di kontennya Mas Tommy ya di Kepompong itu ya, ada makanan, terus saya lihat juga ada yang di Kambas ya, pernah ya? Iya, Kambas. Kambas, terus ada lagi yang di barbershop gitu kan. Beragam gitu ya jenis usahanya yang diliput. Tapi sebenarnya yang paling sering itu apa Mas? Kalau bicara paling sering sih kemungkinan kuliner sih ya, kayak yang agak lebih banyak ya. Karena kan nggak dipungkiri kuliner itu merupakan bisnis yang paling banyak di kita. Nah, tapi kita nggak pernah ngebuat patron itu concern kita hanya sebatas di kuliner atau concern kita kayak di barbershop dan lain-lain, enggak. Tapi yang penting ketika memang ada kawan-kawan UMKM yang menurut kita ada proses inspirasinya di sana, itu kita akan angkat. Kemudian ketika ada kawan-kawan UMKM juga yang mereka bingung untuk promosi digital, itu kita akan coba bantu angkat juga. Nah, makanya kita nggak pernah membatasi mau di mananya. Tapi kalau saat ini yang memang paling banyak ya masih di bidang kuliner, karena ada beberapa kali ya, kaliannya tuh kalau nggak salah 2 atau 3 kaitannya dengan kuliner juga, dan Bandar Lampung juga ada yang kuliner gitu. Jadi kebanyakan memang fokusnya di kuliner, masih kuliner ya? Cuman kalau bicara fokus kuliner enggak, tapi kebetulan pas momennya yang kuliner pas ada. Oke Mas. Kalau dari semua liputan Mas Tommy nih, ada nggak satu cerita yang paling menyentuh atau menginspirasi nih yang membuat Mas Tommy berkesan gitu Mas? Kalau sejauh ini sih sebenarnya hampir dari setiap narasumber yang kita kontenin memberikan sebuah kesan tersendiri sih ya buat kita. Tapi yang akhirnya waktu itu ngebuat kita ngerasa, harus terus lanjut nih. Itu salah satunya kayak ada Pak Yono. Pak Yono itu dia owner dari Jaya Bakery. Inspirasinya dia dulu mengawali kehidupannya tuh dari kayak kuli bangunan. Kemudian dia pindah ke Bandar Lampung. Dia cuma jadi tukang cuci open. Kemudian dia belajar buat kue sampai sekarang bisa berkembang, dan mungkin nama usaha beliau pun untuk di Lampung itu udah pasti banyak yang tahu Jaya Bakery. Nah, tapi di luar itu banyak juga yang kita lihat mereka itu mulai itu kayak hanya sebatas coba-coba. Ada kayak Arina Bakery pun dia hanya sebatas ibu rumah tangga, tapi karena diseriusin itu sekarang udah punya cabang banyak dan lainnya lah. Dan yang pasti kalau bagi kita semua itu punya inspirasi dan kisah tersendiri. Dan kita melihatnya setiap narasumber itu pasti akan relate dengan penontonnya. Karena penonton akan menemukan konten pun itu akan menemukan penonton setianya. Gitu. Jadi yang berkesan tuh yang memulai usaha dari nol ya, benar-benar dari nol ya Mas? Belum tentu bagi semua orang memulai dari nol juga. Karena ada salah satu kayak narasumber kita tuh Abi. Abi itu dia pengusaha biji plastik di daerah Gading Rejo ya. Jadi dia sebenarnya meneruskan usaha dari orang tuanya. Waktu itu orang tuanya dia hanya sebatas
pengepul plastik. Nah, tapi usaha itu mulai agak tumbang. Nah, dia pas ke Jakarta, akhirnya dia menemukan kayak dia ngeliat nih ada mesin untuk ngebuat biji plastik. Dia pulang ke Lampung, dia jual mobilnya, dia ambil mesinnya, dia cicil. Sampai di Lampung 1 tahun itu nggak diapa-apain mesin itu. Dibiarin aja, karena dia nggak tahu tuh caranya gimana. Setahun dia mulai operasiin, udah mulai jadi biji plastik, dia nggak tahu juga cara jualannya gimana. Nah, artinya nggak melulu hanya bisnis dari nol, tapi ada yang perintis, ada yang memang pewaris. Nah, tapi pewarisnya pun ada yang memang pewaris dia tetap nerusin atau mengembangkan. Dan menurut kita itu ada sebuah inspirasi tersendiri juga. Ya, betul ya. Kalau sekarang ini orang-orang kan lebih percaya sama review-review ya Mas daripada sekedar promosi atau iklan ya. Kayak review itu lebih trusted gitu kan. Nah kalau konten Mas Tommy ini kan bisa ya sekaligus menjembatani para pelaku usaha ini untuk promosi gitu Mas, sekaligus review juga. Nah kalau menurut Mas Tommy seberapa besar dampak konten Mas Tommy ini terhadap usaha-usaha yang pernah diliput Mas? Apakah ada yang omsetnya naik, pelanggannya bertambah, atau misal mereka jadi lebih terkenal gitu Mas? Kalau bicara secara data, apakah omset mereka naik atau enggak sih, kita nggak pernah coba cari data ke sana ya. Tapi yang pasti gini, beberapa usaha-usaha yang pernah kita review, kemudian mereka masih ada kontak ke kita. Kontak ke kitanya gimana? Mas, dari konten itu alhamdulillah masih ada yang coba chatting, kemudian tanya. Kemudian ada juga usaha-usaha kayak model jersey itu, pas kemarin sempat kita liput, ternyata banyak yang ninggalin di kolom komentar yang mereka pengen gimana sih cara untuk memulai usaha jersey. Kemudian ada juga pas kemarin kayak Yono Motor, dia di Palas, dia mulai dari hal yang kecil dan ternyata banyak orang yang pengen mulai usaha motor second juga. Nah, jadi kita hanya sebatas ngelihat, oh ketika ada orang yang ninggalin di kolom komentar, kemudian dia tanya caranya gimana, berarti memang ada manfaatnya. Iya betul. Tapi kalau bicara akhirnya omset mereka naik atau enggak, kita sih belum coba riset ke sana. Enggak bertanya lebih lanjut gitu ya, enggak. Siapa tahu nanti dari BPS bisa bantu riset kita ya. Bisa ya. Harus dibantu sama tim kita Mas. Ya, siapa tahu nanti bisa kolaborasi, ada binaan dari BPS, kemudian kita kontenin, kita bisa cek ke depannya naik nggak nih omsetnya, siapa tahu gitu. Ini bisa sih nanti dicek melalui SE ya, sensus ekonomi, ini bisa dilihat nih omsetnya. Apakah nambah atau enggak nih Mas ya. Apalagi mau ada sensus ekonomi ya. Iya betul. 25 nanti. Ya? Sensus ekonomi kapan Mbak? Sensus ekonomi ini tahun 2026 Mas. Iya betul. Nah Mas, kalau sebelum ngeliput nih Mas, biasanya ada riset-riset dulu atau enggak Mas? Kita sih tipikalnya kebanyakan ngalir Mbak ya. Jadi ada nih narasumber, nah kemudian malam paling kita coba buat sebentar, tapi kita nggak pernah yang sampai riset mendalam. Walaupun kalau bicara ideal itu harus ada riset kan ya. Nah, tapi kadang begitu kita riset atau udah ngomong, nanti akhirnya obrolan itu nggak ngalir. Tapi ada juga penonton kita itu dia komennya kurang dalam untuk galiannya. Ya mungkin tadi karena memang kita nggak riset, akhirnya kurang terlalu dalam. Tapi kadang case-nya narasumber itu ketika kita coba gali lebih dalam dia nggak mau benar-benar buka. Mungkin tadi ada beberapa rahasia yang memang strategi dia pakai, dia nggak buka gitu. Tapi kalau riset yang sampai benar-benar riset di usahanya itu karena memang konten kita entrepreneur ya, kayaknya secara benang merahnya sama, makanya nggak sampai yang dalam banget. Tuh, berarti nggak ada kriteria khusus ya buat bisa masuk ke konten YouTube-nya Mas Tommy? Nggak. Ya jadi nanti penonton yang memang mau masuk ke konten kita atau mau kita liput boleh. Iya gitu tinggalin Mas, aja gimana sih caranya kalau misalnya ada yang pengen nih, Mas pengen nih diliput masuk YouTube-nya ke Pompong gitu, caranya gimana Mas? Nah nanti bisa hubungin ke nomor kita, itu di 08222 777 9880. Atau nanti bisa tinggalin nih di kolom komentar kontennya BPS ini. Atau siapa tahu bisa hubungin BPS Provinsi Lampung, bisa disawin ke kita. Karena banyak nih Mas teman-teman BPS nih yang punya UMKM gitu ya. Mungkin siapa tahu bisa nih nanti masuk ke channel YouTube-nya Mas Tommy. Boleh. Nah, berarti bisa nih kita collab nanti. Kayak bakal ada collab lebih lanjut antara Kepompong dengan BPS nih. Karena ya harapannya ketika memang Kepompong bisa collab dengan BPS, kan kita tahu BPS secara database dia pasti lebih kuat tuh dibanding kita. Akhirnya ya pasti akan lebih banyak juga orang yang bisa kita bantu kontenin, bisa kita bantu liput, bisa kita bantu promosinya juga di dunia digital. Dan yang pasti akan lebih banyak juga orang yang akan terbantu nantinya. Jadi saling menguntungkan ya Mas ya.
Nah, tadi kan udah diceritain nih Mas, dampak bagi usaha-usaha yang diliput ya. Iya. Kalau dari penonton nih Mas, ada nggak yang benar-benar cerita atau Mas Tommy tahu kalau mereka itu dari sebelumnya nggak punya usaha gitu, setelah nonton jadi tertarik ke dunia usaha gitu Mas? Itu tadi yang ku ceritain Mbak ya. Jadi memang banyak yang ninggalin di kolom komentar kita, kayak yang tadi Jersey tuh. Jersey itu ternyata yang chat ke kita itu nggak hanya sebatas dari Lampung. Jadi lumayan ada yang dari Bogor, kemudian ada yang dari Kalimantan. Jadi mereka tanya gimana sih cara untuk buka usaha Jersey, cara belinya di mana. Kemudian yang tadi kayak yang Yono Motor di Palas, Bejo Mas, saya pengen nih belajar cara untuk jualan motor second, tipsnya gimana, caranya gimana. Karena banyak orang itu tadi bingung. Iya. Dia bingung usaha ini mulai dari mana nih. Dia pengen usaha jersey tapi dia nggak tahu cara untuk beli jerseynya di mana yang murah. Orang pengen usaha motor second dia nggak tahu harus mulainya dari mana. Kadang mereka mikir usaha itu harus punya modal yang besar dulu. Nah sampai ada tuh kita tinggalin, kayak mau mulai dari mana, udah jualin aja motor kawan atau tetangga. Nanti dapat untung simpan cari lagi. Oke, sekarang mungkin kita ngomongin ke perekonomian ya di Lampung ya Mas. Menurut Mas Tommy ini gimana Mas kondisi UMKM di Lampung saat ini ya? Apakah para pelaku usaha ini masih semangat gitu menjalani usahanya di tengah kondisi perekonomian yang ya cukup menantang ya, bergejolak ya sekarang ini ya, gonjang-ganjingnya ya? Oke. Kalau bicara masalah UMKM ya, kalau kita tarik kan di tahun 2025 ini sebenarnya kondisi ekonomi lagi sedang tidak baik-baik aja ya. Betul. Jadi banyak pebisnis pun yang dia gulung tikar, kemudian banyak juga yang usaha-usaha besar pun itu yang secara omsetnya dia turun. Bahkan kayak kita yang company besar, kayak yang di grup Asna pun itu secara penjualan turun juga. Nah, UMKM sama. UMKM pun itu banyak yang turun secara penjualan, tapi ada juga yang mereka tahu momentumnya gimana, mereka tahu marketnya siapa, dan secara penjualannya dia malah naik gitu loh. Bahkan ada yang sampai buka cabang. Nah kalau bicara lihatnya gimana? Lihat UMKM di Lampung masih bagus. Mereka masih punya semangat juga, karena kalau nggak semangat nanti mereka nggak bisa cari nafkah. Iya. Nah gitu. Karena kita parameternya gimana? Kita kan di JKN di Kepompong itu ada yang namanya Oma Agent tuh, Maria. Nah Oma Agent ini kita menaungi UMKM yang ada di Bandar Lampung untuk saat ini. Harapan kita sebenarnya bisa lebih luas tuh, seluruh Lampung itu bisa kita cover, tapi karena keterbatasan tadi akhirnya baru Bandar Lampung aja. Dan sekarang yang di bawah kita itu ada sekitar 145 UMKM, dan yang kita lihat di sana itu mereka masih tetap semangat, dan mereka juga cari-cari informasi itu gimana cara untuk ngurus perizinan, gimana cara untuk dibuka akses ke permodalan dan lain-lain gitu. Itu kebanyakan yang gabung di situ UMKM di bidang apa Mas? Macam-macam. Jadi ada yang memang tadi kuliner, kemudian ada yang ekonomi kreatif, ada kayak dia buat tapi segala macamnya, ada yang kayak dia di pariwisata kayak Jukung Vietnam itu ada juga di komunitas kita juga. Terus ada kayak yang dari sisi pertanian, dia dari jual bibit-bibit pertanian itu ada juga. Jadi ya variatif lah. Karena tujuannya apa? Pas kemarin kita buat grup itu, harapannya itu mereka bisa saling silang. Share ya. Jadi dia punya produk ini nih, dia bisa promosi di sana, kemudian nanti orang bisa ambil. Atau dia juga bisa buat sistem kayak reseller, bantu jualin, nanti ada insentif nih buat kawan-kawan. Nah kira ya kebermanfaatannya ada di situ. Iya betul ya. Kalau berdasarkan pengamatan Mas Tommy ya Mas, tantangan utama apa yang paling sering dihadapi pelaku usaha Mas? Apakah dari segi modal, pemasaran, atau kurangnya literasi digital Mas? Bagi UMKM ya? Iya. Ya hampir semua ya. Hampir semua ya. Karena gini, kemarin itu pas waktu kita buat Oma Agent ya, jadi pas kita gabung dengan kawan-kawan UMKM, kebanyakan mindset mereka itu awalnya hanya satu. Mindset mereka itu mereka mencari instansi, dinas, ataupun swasta yang mereka mengadakan pameran atau event. Atau yang mereka memberikan dana untuk bantuan. Nah, tapi mereka kebanyakan tuh belum paham gimana caranya untuk buat promosi lewat dunia digital. Mereka nggak tahu gimana caranya untuk mengambil sebuah foto produk dan itu bisa mereka upload ke medsos mereka. Mereka nggak tahu gimana cara untuk menentukan market merekanya. Dan tadi ketika dia mau scale up lagi, itu mereka bingung juga tuh untuk di masalah permodalan. Jadi kalau dibicarakan, ya hampir semuanya ada. Tapi untuk yang sudah jalan, biasanya dia bukan akses di situ lagi yang masalahnya. Aksesnya adalah di scale up-nya gitu. Dan kemarin kita sempat tertarik gini Mbak Ria. Pas waktu kita ngonten itu ada satu titik hijau ya. Titik hijau itu dia
kebetulan kenalan juga. Dia sekarang usahanya tuh ada di Depok. Dia di tanaman hias, tapi concern dia tuh penjualannya bukan di Indonesia, tapi dia eksportir. Ekspor ya. Nah, di situ pas begitu sudah mulai jalan, dia akhirnya buat sebuah wadah. Wadahnya apa? Mereka mengumpulkan modal bagi UMKM yang bidangnya sama dengan mereka, itu mereka akan kasih permodalan. Iya. Tujuannya apa? Mereka bisa bantu juga untuk usaha mereka berkembang. Iya. Betul. Kalau yang Mas bilang tadi yang literasi digital tuh bener banget ya Mas. Karena saya ngalamin sendiri nih, misal lagi pengen jajan apa gitu. Itu udah terkenal nih, tapi ternyata belum ada nih di GoFood, Shopee Food gitu ya. Jadi mereka masih belum memasarkan itu secara online gitu ya Mas. Nah, berarti bisa dikasih nomor kita tuh. Betul Nanti banget. kita akan liput nanti. Boleh Mas. Nah, berarti menurut Mas Tommy ini besar banget ya peran dari media sosial ya Mas dan konten-konten kreator seperti Mas Tommy ini untuk mendukung perekonomian di Provinsi Lampung. Kalau bicara secara media sosial, secara garis besar, eranya sekarang era digital. Iya. Artinya kalau dia nggak ngikutin perkembangan media sosial, bisa jadi usahanya akan ketinggalan dibanding yang lain. Nah, tapi apakah itu menentukan berhasil atau tidaknya, belum tentu setiap usaha itu harus didukung oleh media sosial tadi. Tapi kalau bicaranya perlu dan penting juga. Paling simpel kayak kemarin tuh terbaru ada kita rumah makan Wegiham, banyak. Iya. Nah, rumah makan Wegiham itu dia biasanya penjualan offline. Nah, pas waktu kondisi kayak COVID kemarin, akhirnya dia ngerasa, waduh, kok kita nggak mulai online tuh dari yang lama ya. Akhirnya kalau dia udah mulai medsos dari yang lama, orang itu mau beli produk dia, beli makanan dia tuh cukup tinggal klik udah bisa beli. Iya. Nah, dia nggak akan ngerasain tuh penjualan turun tadi. Gitu. Makanya siapa tahu nanti ke depannya kita bisa buat pelatihan bersama antara BPS sama Kepompong terkait masalah digital, bagaimana cara mereka bisa mengambil sebuah foto produk yang estetik, yang bagus. Walaupun kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh kayak ChatGPT ya. Iya. ChatGPT itu mereka foto jelek, tinggal edit aja promnya. Editkan foto di atas supaya tampil estetik dengan background meja berbasis kayu, tinggal ada request lilin ya, atau apa, nanti udah jadi itu otomatis. Betul. Tapi ini ya Mas, apa namanya? Minum dulu. Iya, minum dulu Mas, minum dulu. Yang banyak ada minuman. Ada. Kirain nggak diisi. Oke, kan banyak konten Kepompong tuh yang mengangkat kisah bisnis dari nol, Mas. Dari pengalaman Mas Tommy ketemu pelaku usaha tuh, kalau bicara soal belajar dari nol, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan para pemula? Ini dari yang sudah kita liput ya. Jadi hampir sama kesalahannya itu adalah mereka memulai usaha itu hanya sebatas kondisi yang saat ini lagi naik. Atau bahasa kerennya kan FOMO ya. Nah, jadi dia coba ikut-ikutan, dia coba masuk, tapi dia nggak coba lakuin riset di sana. Jadi sebenarnya ketika dia buat sebuah produk ini, dia mau jual ini, marketnya nanti akan kemana tuh? Nah, karena dia marketnya nggak tahu kemana, dia bingung cara jualnya gimana. Ketika dia jualnya nggak tahu kemana, sebulan 2 bulan omset dia nggak ada, akhirnya dia kayak bidang ini nggak cocok. Nah, jadi di situ makanya penting ketika orang itu mau mulai usaha itu tentuin dulu nih dia usahanya mau apa dulu. Kemudian yang keduanya dia cek marketnya gimana. Yang ketiganya tadi dia punya kelebihan apa dibanding yang lain. Walaupun kalau kita mengutip kayak kata almarhum Bob Sadino ya. Jadi kadang lebih enak mengajarkan bisnis itu kan ke orang yang bodoh dibanding orang yang pintar. Karena ketika ada usaha, dia jalanin, ketemu masalah, dia akan coba cari solusinya. Jadi jangan juga gara-gara itu tadi, dia nggak mulai-mulai usaha nih. Dia cuma susun aja bisnis plan, nggak jalan-jalan. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan. Betul. Tadi barusan pas kita jalan di sini ada juga yang chatting. Mas, bisnis sekarang yang paling oke apa sih? Bisnis yang paling oke adalah bisnis yang dijalanin. Mas, udah gitu aja tuh yang kita soundingin gitu karena banyak yang cuman ngejar viralnya aja ya, lagi viral makanan ini semuanya buka ini gitu kan, padahal nggak semuanya tuh terus berjalan gitu ya, nggak konsisten gitu ya Mas ya. Ya sebenarnya nggak salah ketika bicara saat ini trennya lagi makanan ini nih, kita coba masuk ke sana, itu nggak salah juga, asalkan tahu di tempat itu kuenya seberapa besar, kemudian pemainnya siapa. Kemudian produk kita ketika masuk ke sana itu kira-kira kita bisa bersaing atau enggak.
Karena kan orang kalau usaha itu cuma dua, kita menjadi yang pertama atau kita harus punya sesuatu yang berbeda. Nah, di konteks saat ini kita mau jadi pebisnis yang benar-benar pertama itu kan kayaknya agak susah ya. Iya. Nah, berarti yang kedua apa? Kita harus punya diferensiasinya nih. Jadi ketika kita masuk ke dunia itu, oh kita punya diferensiasi apa? Kita punya kelebihan apa? Kita punya keunggulan apa? Oh kelemahan kita dibanding yang lain apa? Jadi akhirnya pelan-pelan kita akan belajar. Oh kita coba buat slotnya gimana nih supaya bisnis kita bisa berkembang gitu sih. Jadi harus bikin yang unik ya, yang beda dari yang lain ya Mas. Ya. Oke, kalau ngomongin soal UMKM ya Mas, menurut Mas Tommy gimana Mas peran dari pemerintah atau lembaga keuangan lokal di Lampung ini dalam mendukung UMKM Mas? Kayaknya yang lebih tahu datanya BPS gitu. Tapi gini Mbak, kalau bicara dari sisi pemerintahan sih, kalau dari pusat kan memang udah ada juga tuh arahannya untuk bantu UMKM. Ya. Jadi tagline-nya juga kan UMKM naik kelas. Nah tapi kalau kita lihat kondisi real di lapangan, terkadang kan itu hanya sebatas menjadi sebuah tagline. Tapi yang benar-benar ngebantu ada atau enggak? Ada. Tapi besar atau enggak? Ya sejauh ini sih kalau yang kita lihat tadi hanya sebatas mereka akhirnya hanya sebatas cari ada event ini, ada event ini, ada event ini. Tapi kalau yang benar-benar dikasih pelatihan atau mungkin akses permodalan, nah itu ada tapi mungkin belum maksimal. Itu sih kalau menurut kita. Tapi kalau memang ternyata salah ya nanti mohon dibenarkan juga gitu. Tapi memang sepertinya udah banyak ya permodalan yang dibantu oleh pemerintah maupun lembaga keuangan untuk para pelaku UMKM ya. Kalau nggak salah kan kayak di Bandar Lampung pun ada juga ya bantuan untuk kawan-kawan UMKM ya. Kayak ada bantuan modal juga. Dan kalau nggak salah tuh mereka juga sedang mencoba untuk mendata tuh UMKM yang memang sudah dibantu berkembang atau enggaknya gitu. Oke, Mas. Menurut Mbak Ria gimana? Yang menurut saya tahu ya itu tadi banyak bantuannya itu berupa pinjaman modal ya. Iya. Kalau dikasih saya mau juga. Mau buka bisnis baru ya Mas ya. Nah, oke mungkin tadi udah dijelasin ya sedikit sama Mas Tommy ya. Kalau banyak anak muda tuh pengen mulai usaha tapi bingung nih mau mulai dari mana gitu. Nah mungkin bisa dikasih tips ya Mas, beberapa hal lah yang harus disiapkan untuk seorang pemula yang mau buka usaha Mas. Oke, kalau bicara untuk tips ya Mbak ya. Jadi ini saya dari pengalaman saya pribadi juga, kemudian ada beberapa ya hasil dari obrolan dengan narasumber kita lah. Jadi pebisnis pemula itu terlepas memang yang usianya masih muda, anak Gen Z atau mungkin kawan-kawan yang kebetulan secara usia sudah lumayan juga generasi milenial kayak saya juga tapi kena PHK atau masih bingung. Yang pasti yang pertama itu harus disiapkan dulu mentalnya. Jadi kenapa? Karena mental seorang entrepreneurship, mental seorang pengusaha itu nggak bisa yang mentalnya kayak kerupuk begitu kena angin dikit melempem udah. Karena akan diuji tuh jatuh bangunnya akan diuji. Kalau dia nggak punya mental yang kuat, begitu kena terpaan sedikit, penjualan omset turun sedikit, dia pasti akan minder down. Kemudian yang kedua, ketika memang sudah punya mental, tentukan dulu usahanya mau apa. Kondisi sekarang kan akses internet tuh sangat mudah. Kita lewat handphone pun bisa tuh cari ide bisnis yang sedang trending di 2025 itu apa. Atau bisa juga pakai tadi ChatGPT. Buatkan ide bisnis di 2025 berikut dengan analisanya, itu bisa juga. Jadi tentukan bisnisnya apa dulu. Kemudian yang ketiganya tentukan marketnya. Ketika kita sudah menentukan bisnis kita apa, cari marketnya siapa. Karena balik lagi, bisnis tanpa ada yang beli itu pasti nggak akan bisa jalan. Nah ketika kita sudah tahu marketnya, kita akan cek lagi marketnya itu apakah niche market atau memang marketnya luas. Ketika memang niche market, berarti kita harus tahu strategi untuk ngegandeng niche market itu gimana. Paling simpel kayak tadi, yang Wagihan. Dia rumah makan Manado, itu niche market banget. Tapi cara dia berkembangnya gimana? Dia masuk ke komunitas-komunitas keluarga Gorontalo, keluarga Manado, sehingga usahanya berkembang gitu ya. Terus kalau market dia luas, ya cari diferensiasinya apa, strategi marketingnya gimana. Itu sih untuk yang tahap awal. Jadi jangan pernah berpikiran usaha itu kalian harus punya uang yang besar dulu, enggak. Kalian punya mental yang kuat, kalian pun bisa tuh kayak jualin produk orang lain, dapat profit di sana untuk nambah modal juga bisa juga. Gitu betul banget ya, mental ya utamanya ya Mas. Utamanya mental. Karena kita tahu kan usaha itu balik modalnya kan gak cepet juga ya. Iya, walaupun ada yang cepat. Itu yang mewaris mungkin ya Mas.
pewaris kan tidak punya modal lagi, tinggal melanjutkan. Tinggal jalanin aja ya. Oke Mas, berarti di konten-konten Mas Tom itu juga menyelipkan tips-tips manajemen, pemasaran, keuangan gitu juga nggak Mas? Iya, jadi gini, di setiap narasumber kita itu kita pasti akan tanya apa sih strategi yang mereka pakai sehingga usahanya itu berkembang. Nah makanya yang kita pengen itu penonton kepompong itu mendapatkan ilmu itu bukan hanya sebatas dari teori atau dari buku, tapi dapat ilmu yang memang langsung nih dari praktisinya. Kayak tadi Wegiham, kemudian ada juga Teh Okai di Nong Bohai itu di Kalianda. Strategi dia bertahannya apa? Semua itu yang masak dia sendiri. Jadi bumbu dia yang buat sendiri. Pelayan itu dia hanya sebatas untuk ngelayanin customer. Kemudian ya tadi kayak Jaya Bakery, dia tentuin marketnya itu apa yang middle low, bukan middle up. Nah jadi kita pasti akan selipkan strategi-strategi mereka bertahan, strategi mereka supaya bisa berkembang dan supaya sukses. Jadi nggak akan pernah sama antara satu narasumber dengan narasumber yang lain. Walaupun tadi balik lagi pasti akan ada benang merah yang sama juga. Iya betul. Tapi beda-beda ya mungkin ceritanya ya Mas. Ngomongin soal konten ya Mas. Kalau gimana sih kondisi perkontenan di Lampung Mas? Apakah banyak juga yang bikin konten edukasi dan inspiratif tentang usaha-usaha kayak Mas Tommy ini Mas? Kalau bicara sisi dunia konten kreator sih di Lampung kayak udah makin tumbuh dan berkembang ya Mbak ya. Jadi banyak tiktokers atau mungkin selebgram atau kayak sekarang FB Pro nih yang lagi naik kan itu banyak. Tapi kalau bicara yang arahnya edukatif, entrepreneurship, sejauh ini sih kayak untuk di Lampung baru Kepompong ID yang memang concern ke sana. Nah walaupun kayak kemarin sempat kita lihat tuh ada juga satu konten itu kalau nggak salah namanya Kencana ID tuh. Nah itu sama juga tuh. Tapi dia memang lebih kayak akhirnya semi dokumenter. Jadi bukan kayak buat podcast. Tapi kalau bicara memang podcast dunia entrepreneurship kayaknya baru Kepompong. Wih keren banget ya. Jadi Kepompong ini bisa sebagai perintis perkontenan di Lampung ya tentang dunia usaha ya Mas ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau gitu gimana Mas harapan Mas Tommy ke depannya nih? Gimana sih perkembangan konten edukasi dan ekonomi lokal khususnya di Provinsi Lampung ini Mas? Harapan saya pribadi ataupun dengan kawan-kawan yang tergabung di Kepompong ID di Lampung itu tercipta sebuah atmosfer atau sebuah iklim yang di situ kita bisa saling kolaborasi, kita bisa saling support karena yang terpenting itu apa? Kita harus bisa growing together. Jadi ketika memang kita punya atmosfernya, kita punya iklimnya, itu kita akan bisa saling support. Jadi semakin banyak konten kreator yang muncul, semakin banyak orang yang bisa ngebantu kita untuk berkembang juga. Karena yang kita amati gini, kenapa Lampung itu akhirnya tertinggal dengan daerah lain, terutama Jawa. Karena di Jawa itu begitu bermunculan konten kreator, mereka itu akan saling support. Dan memang konten kreator yang memang dia sudah punya nama besar, dia itu memberikan diri dia, udah nih kontenin gua. Jadi supaya kalian juga bisa naik juga. Nah, kita pengen di Lampung iklim itu tuh, Maria. Siapa tahu nanti ada memang sebuah wadah atau mungkin kawan-kawan yang sudah lebih dulu di dunia konten kreator itu bisa memfasilitasi supaya kita bisa saling maju, supaya kita bisa berkembang karena Lampung ini punya potensi yang sangat besar. Betul. Kemarin waktu kita kayak kontenin aquascape itu yang ngebuat sebenarnya orang-orang Lampung kebanyakan. Kayak kemarin dia cerita punya Denny Cagur itu yang buat dari Lampung. Tapi ketika dari Lampung itu yang mengajukan proposal usahanya itu kebanyakan tidak diterima. Kenapa? Mindset dan stigma terhadap Lampungnya. Tapi begitu yang masukin perusahaan dari provinsi lain atau dari Jawa itu bisa goal. Padahal yang ngerjain siapa? Orang-orang dari Lampung juga. Nah makanya sebenarnya tadi orang Lampung punya potensi, punya talenta, cuma tinggal butuh sebuah wadah yang bisa memfasilitasi supaya kita bisa tumbuh dan berkembang lagi gitu Maria. Jadi mungkin bisa nih Oma Agent Mas yang menciptakan atmosfer itu. Yang boleh nih. Kita doakan semoga Oma Agent bisa ya terus memberikan kontribusi besar untuk dunia perkontenan usaha di Lampung ya Mas ya. Nah ngomongin soal perkembangan ekonomi lokal ya Mas, menarik juga kalau kita hubungkan dengan kegiatan besar di BPS nih. Apa tuh, Maria? Sebentar lagi ini BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Menurut Mas Tommy, seberapa penting sih partisipasi aktif dari para pelaku usaha
Dan juga bagaimana cara mereka bisa berpartisipasi dalam SE 2026 ini, Mas? Oke, sensus ekonomi di 2026 ya. Dia konsepnya ke apa sih Mbak ya? Jadi sensus ekonomi 2026 itu mendata para pelaku usaha, Mas. Data aja. Iya, mendata aja. Gak biar kita tanya. Gak apa-apa, nanti diedit, gak apa-apa. Oke, Mas, ngomongin soal perkembangan ekonomi lokal ya. Ini menarik banget kalau kita kaitkan dengan kegiatan besar yang akan dilakukan BPS, Mas. Jadi sebentar lagi BPS itu akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Nah, menurut Mas Tommy, seberapa penting sih partisipasi dari para pelaku usaha dalam mendukung kegiatan SE 2026 ini, dan bagaimana cara pelaku usaha itu dapat berkontribusi, Mas? Oke. Itu di 2026 ya? Iya, betul. Di bulan apa sih Mbak ya? Iya kan langsung ya. Gimana? Jangan apa ya. Oh ya, di Juli Agustus, Mas. Juli Agustus. Oke. Jadi gini Mbak ya. Kalau bicara sensus ekonomi kan kalau dari sudut pandang kita menanggapinya itu kan sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena ketika memang pelaku usaha UMKM, baik itu yang memang masih mikro, menengah ataupun yang memang kecil, sudah didata dengan akurat, akhirnya kan akan ketahuan sebenarnya seberapa banyak sih pelaku usaha UMKM yang ada di Lampung. Kemudian akan dapat juga data sebenarnya mayoritas mereka tuh bergeraknya di usaha apa-apa saja. Dan tujuannya ketika memang sudah dapat data itu, pemerintah dapat datanya, itu akan muncul juga nih, oh berarti kebanyakan pelaku usahanya di bidang ini, sehingga ketika memang nanti pemerintah ingin membantu pelaku usaha, itu dia bisa bantu nih pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan usahanya. Nah dari sisi pelaku usahanya atau entrepreneurnya sendiri bisa ngebantu dengan cara apa? Ya tadi dengan cara berikan data itu yang benar-benar akurat. Dia usahanya mulai dari kapan, kemudian omsetnya berapa besar, kemudian dia bisa menyerap tenaga kerja itu berapa banyak. Karena kaitannya nanti ketika memang usaha dia sudah besar, artinya kan maksudnya kemana? Oh, ke perpajakan. Ketika dia taat pajak, yang didapatin apa? Oh, pendapatan daerah pasti akan berkembang juga, pasti akan menambah. Dan ketika nambah, harapannya tadi akhirnya dananya mungkin akan bisa dialokasikan kayak ke fasilitas umum, ke fasumnya. Atau tadi pemerintah akhirnya bisa menggulirkan lagi nih bantuan untuk yang memang masih usaha mikro baru merintis gitu. Jadi akhirnya akan ada sebuah keterhubungan antara orang yang baru memulai usaha kecil dengan orang yang usaha yang sudah besar. Makanya ya harapan dari saya pribadi atau dari kawan-kawan di tim Kepompong ID, bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Lampung, mari sama-sama kita bantu, sama-sama kita sukseskan sensus ekonomi di 2026 ya. Iya, Karena ketika datanya akurat, ketika datanya valid, kita akan membantu pemerintah daerah kita juga untuk berkembang supaya tadi Lampung bisa maju dan Lampung bisa bersaing dengan provinsi-provinsi yang ada di luar sana. Luar biasa, iya. Jadi kita harus para pelaku usaha harus berpartisipasi karena nantinya data itu juga kita sendiri yang menggunakan ya Mas ya. Iya. Tuh. Oke, terakhir nih Mas, buat pendengar yang pengen ikutin kisah inspiratif para pelaku usaha di Provinsi Lampung, bisa nonton atau ngikutin di mana aja nih Mas? Oke, bagi penonton yang kebetulan menyaksikan acara Ngupi Pai ya, Ngupi Pai episode kali ini. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba melihat kisah-kisah inspiratif dari pelaku usaha UMKM, itu bisa cek ke channel YouTube kita, itu ada Kepompong_ID, atau kalian juga bisa cek di IG, itu ada Bung Tommy. Kebetulan karena saya host di sana, makanya kita buat Instagramnya itu Bung Tommy juga. Dan kalau emang kawan-kawan pelaku usaha UMKM yang ingin promosinya kita bantu ke dunia digital, itu bisa kontak kita tadi di 08222 777 9880 atau tinggalkan di kolom komentar ini. Nanti kita akan coba bantu, kita akan coba kembangkan UMKM yang ada di Lampung supaya kita bisa bersaing ke kancah nasional. Betul, itu dia sahabat data. Jadi kita bantu Mas Tommy ini untuk bisa menyukseskan dunia konten kreator di Provinsi Lampung. Oke. Dan ini Mbak ya, kita sedikit promosi juga ya. Oke, boleh Mas. Jadi buat pelaku UMKM di luar sana, kebetulan kita juga ada sebuah wadah
yang di sini kita mengembangkan aplikasi-aplikasi digital. Tujuannya itu apa? Untuk membantu mengembangkan usaha kawan-kawan UMKM. Nah, kemarin yang sudah kita launching itu ada Padukan. Nah, Padukan ini dia kayak kasir, kasir yang dia bisa mengakomodir semua. Dari mulai transaksi, kemudian UMKM, omset harian, kemudian profit harian, bahkan potensi pajak itu sejauh mana. Dan itu produk lokal. Itu produk kawan-kawan anak muda dari Lampung. Dan yang kedua itu kita juga ada aplikasi itu namanya Sonic Blast. Jadi kebanyakan sekarang kan orang mau promosinya pakai cara apa? Nah, Sonic Blast ini memang kita buat untuk kawan-kawan yang sudah jalan, dia pengen grow up, dia ingin menjangkau audiens yang lebih luas, dia pengen promosi ke orang yang lebih luas lagi itu dengan cara Sonic Blast tadi. Jadi dia bisa promosikan lewat WA Blast ke nomor-nomor yang sudah dia punya atau ke pelanggan-pelanggan dia. Nah, makanya Lampung punya potensi, Lampung punya talenta. Dua produk tadi itu buatan dari asli anak Lampung. Bersama siapa? Bersama Padukan, DKN, dan Kepompong. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Keren banget nih buat sahabat data yang mungkin butuh nih ya sistem gitu ya Mas ya. Bisa langsung hubungi Mas Tommy ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tommy atas waktu dan cerita yang udah diberikan ya. Super inspiratif dan luar biasa sekali, sangat menarik ya Mas ya. Semoga makin banyak usaha lokal yang tumbuh dan juga banyak konten positif yang bisa membantu perekonomian di Lampung. Amin. Sahabat data, tahukah kamu kalau tahun 2026 nanti akan dilaksanakan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik? Sensus ekonomi ini merupakan kegiatan besar yang dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian di Indonesia. Melalui sensus ini, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha di berbagai sektor dari skala kecil hingga besar, termasuk juga usaha informal yang ada di sekitar kita. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi nasional, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran dan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena itu, mari kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi kita sangat berarti untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sensus Ekonomi 2026, data kuat, ekonomi kuat. Oke, terima kasih sahabat data. Sampai jumpa lagi di episode Ngupipai selanjutnya.